Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Presa dengan NIM 1119080. Perkenalkan, nama saya Winawati Ika Putri, NIM saya 111908445. Perkenalkan, nama saya Rizky Kristina Pasaribu dengan NIM 1190832. Perkenalkan, nama saya Nadia Septiona dengan NIM 111900875. Perkenalkan, saya Ahmad Maulana dari 11404. Ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisa Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Sistem Pengeluaran Kas Kecil pada PT Medina Engineering. Latar belakang masalah. Teknologi informasi menjadi salah satu teknologi yang memiliki perkembangan yang sangat signifikan pada saat ini. Pengguna dapat melakukan pengaksesan mengenai data atau informasi secara cepat, efisien, dan cukup akurat. Setiap perusahaan dituntut untuk menerapkan sistem akuntansi yang sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan. Salah satu sistem yang digunakan oleh perusahaan adalah sistem akuntansi yang pengeluaran kas kecil. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa sehingga untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem informasi dapat dikombinasikan dengan ilmu akuntansi yang dirancang sedemikian rupa menjadi sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya. Sebelum memasuki pengertian yang selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian sistem. Sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda, yang saling memiliki hubungan, saling bekerja sama, dan saling mempengaruhi satu sama lain, serta memiliki keterkaitan pada rencana atau plan yang sama dalam mencapai satu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks. Yang kedua, pengertian informasi. Pengertian informasi adalah secara umumnya, informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang telah atau sudah diproses serta dikelola sedemikian rupa sehingga hal tersebut menjadi sesuatu yang mudah dimengerti serta juga dapat bermanfaat bagi penerima. Yang ketiga, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengelola, dan menyajikan data, transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Nah, pengertian pengeluaran kas kecil adalah sejumlah uang tunai yang dimiliki perusahaan dan dipegang atau dikelola oleh kasir yang fungsinya untuk pembayaran ataupun pembiayaan pengeluaran yang sifatnya relatif kecil dan cenderung rutin serta bersifat segera. Di sini ada konsep dasar program. Program merupakan salah satu dari berbagai macam jenis aplikasi yang pada saat ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, baik dalam bidang bisnis maupun dalam bidang science, yang pada akhirnya digunakan untuk menghasilkan hasil akhir dalam bentuk laporan atau tujuan yang diinginkan. Sedangkan konsep dasar program memegang peranan penting dalam merancang, menyusun, memelihara, serta mengambil suatu program. Menurut Kadir, program adalah kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar melakukan suatu tindakan tertentu. Pemahaman mengenai konsep dasar program ini memerlukan pendekatan-pendekatan mengenai program yang mencakup pengertian website, bahasa pemrograman, dan basis data. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa program adalah kumpulan berbagai instruksi dengan bahasa komputer untuk mendukung kinerja komputer
dalam melaksanakan perintah yang diinginkan. Tanpa program, komputer tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah sebabnya komputer mencakup 3 aspek paling penting berupa perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan perangkat akal, brainware, atau orang yang berperan terhadap operasi komputer maupun perkembangan perangkat. Tinjauan perusahaan. Dalam tinjauan perusahaan, ini berisi sejarah perusahaan, struktur organisasi, aktivitas perusahaan yang dibuat dalam alur activity diagram sampai dengan mengimplementasikan dalam sebuah program, serta dokumen masukan dan keluaran dalam perusahaan PT Medina Engineering. Sejarah perusahaan. PT Medina Engineering didirikan pada pertengahan tahun 2011 dan berlokasi di Bekasi. PT Medina Engineering adalah 100% perusahaan lokal yang mengkhususkan diri dalam jasa rekayasa, fabrikasi, dan konstruksi untuk tangki baja, tangki bertekanan, paket kompresor udara, tangki penyimpanan bahan kimia, dan lain-lain. Untuk setiap proyek yang sedang berjalan, PT Medina Engineering memberikan standar kualitas tinggi, harga kompetitif, keterampilan terbaik, dan layanan berkualitas tanpa mengorbankan persyaratan keselamatan. PT Manajemen Perusahaan Medina Engineering berkomitmen untuk melaksanakan dan meningkatkan kesehatan, keselamatan lingkungannya, dan sistem manajemen mutu HSEQ untuk memenuhi harapan pelanggan dan mematuhi kode internasional dan SNI, Standar Nasional Indonesia. Tinjauan kasus. Proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis sistem berjalan PT Medina Engineering dalam hal pengeluaran kas kecil sampai dengan laporan rekapitulasi bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kerja suatu sistem dan mengetahui masalah yang dihadapi sistem. Adapun proses bisnis sistem berjalan pada PT Medina Engineering adalah sebagai berikut. Pertama, proses pengajuan pengeluaran dana kas kecil. Divisi Finance yang ingin mengajukan permohonan kas untuk pembelian barang keperluan kantor harus membuat memo terlebih dahulu. Memo tersebut akan diberikan persetujuan oleh bagian divisi administrasi setelah dilihat dari kebutuhan dan nominalnya. Memo yang sudah disetujui oleh administrasi dapat diproses pengeluaran kas dan dicatat ke arsip memo. Yang kedua, proses penerimaan, pengeluaran, dan penyerahan dana kas kecil. Administrasi membuatkan tanda terima 2 rangkap. Administrasi menyerahkan uang tunai dan tanda terima 2 rangkap untuk ditandatangani divisi finance yang mengajukan dana kas kecil. Rangkap 1 diberikan kepada bagian administrasi untuk disimpan ke dalam arsip tanda terima. Divisi finance menyerahkan bukti pengeluaran dana operasional kepada bagian administrasi dan bukti pengeluaran tersebut dicatat ke dalam buku pengeluaran kas kecil oleh bagian administrasi. Kemudian bukti tersebut diarsipkan. Yang ketiga, proses laporan pengeluaran kas kecil. Berdasarkan buku pengeluaran kas kecil dan bukti pengeluaran kas kecil, bagian administrasi membuatkan laporan pengeluaran kas kecil, lalu diserahkan kepada Presiden Direktur untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani, buku pengeluaran kas kecil tersebut diserahkan kembali kepada administrasi. Ini adalah activity diagram sistem berjalan PT Medina Engineering. Di sini ada divisi finance. Pertama-tama, divisi finance akan membuat memo permohonan kas yang bertujuan membuat permintaan persetujuan permohonan kas. Lalu, divisi finance menyerahkan memo tersebut kepada administrasi finance. Administrasi finance menerima dan mengecek kebutuhan beserta nominalnya. Setelah itu menyetujui permohonan kas. Berdasarkan memo, bagian administrasi membuatkan tanda terima 2 rangkap. Setelah itu, bagian administrasi menyerahkan uang tunai kepada divisi finance bersamaan dengan tanda terima 2 rangkap yang telah dibuat tadi. Divisi finance menerima uang tunai dan menandatangani tanda terima 2 rangkap tersebut. Lalu, divisi finance memberikan rangkap 1 dan nota tanda bukti kepada administrasi finance. Lalu, administrasi finance menerima rangkap 1 tersebut dan nota untuk disimpan. Lalu, dari situ administrasi finance membuat laporan keuangan kas kecil.
Setelah membuat laporan keuangan kas kecil, administrasi menyerahkan laporan keuangan untuk diperiksa kepada Presiden Direktur. Presiden Direktur akan memeriksa laporan kas kecil. Setelah diperiksa, Presiden Direktur menyerahkan kembali laporan pengeluaran kas kecil kepada administrasi finance. Administrasi finance menerima laporan keuangan kas kecil tersebut yang sudah diperiksa lalu menyimpannya. Dokumen masukan. Dokumen masukan adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh data-data yang nantinya akan diproses untuk menghasilkan suatu keluaran yang disebut dengan output. Dokumen masukan yang digunakan adalah sebagai berikut. Dokumen permintaan pembelian. Nama dokumen, form permintaan pembelian, fungsi sebagai bukti disetujuinya pembelian, sumber produksi, tujuan plan manager, media kertas, jumlah satu rangkap, frekuensi setiap pemesanan barang, bentuk dokumen lampiran A1. Ini adalah dokumen permintaan pembeliannya. Dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah segala bentuk dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen serta merupakan dokumen dari hasil catatan laporan. Dokumen keluaran yang digunakan adalah sebagai berikut. Dokumen pengeluaran kas kecil. Nama dokumen, bukti pengeluaran kas kecil, fungsi sebagai bukti pengeluaran kas kecil, sumber pengguna dana kas kecil, tujuan admin, media kertas, jumlah satu rangkap, frekuensi setiap pembayaran biaya-biaya operasional, bentuk dokumen lampiran B1. Ini adalah contoh bukti dokumen pengeluaran kas kecil. Yang ketiga, dokumen laporan pengeluaran kas kecil. Nama dokumen laporan rekapitulasi, fungsi sebagai laporan pengeluaran kas kecil per bulan, sumber admin, tujuan Presiden Direktur, media Microsoft Excel, jumlah 2 rangkap, frekuensi setiap akhir bulan, bentuk dokumen lampiran B2. Ini adalah dokumen laporan pengeluaran kas kecilnya. Permasalahan pokok yang pertama, sistem pencatatan yang ada pada PT Medina Engineering ini masih secara manual dan menggunakan buku laporan pengeluaran kas kecil. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk mencari bukti-bukti transaksi. Pada saat pencariannya masih manual. Dan kemungkinan besar bukti-bukti transaksi tersebut ada yang hilang. Dalam pembuatan penerimaan kas kecil, masih menggunakan sistem manual sehingga membutuhkan waktu yang lama. Analisis kebutuhan software, analisis kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan terlebih dahulu untuk mengetahui apa saja yang diperlukan sistem untuk memudahkan penggunaan dan dalam pengelolaan penelitian, pembelian barang, dan pencatatan kas kecil. Berikut ini kebutuhan sistem yang akan dibuat. Halaman administrator. Login untuk akses masuk ke dalam sistem. Administrator mengelola data barang, data akun, data kas kecil, transaksi pembelian barang, laporan pembelian barang, data jurnal, laporan jurnal, dan logout. Use case diagram. Yang pertama ada use case diagram pengajuan pengeluaran dana kas kecil, yaitu bagian finance membuat memo pengajuan pengeluaran kas kecil kepada bagian admin. Bagian admin mengecek memo tersebut, setelah itu disetujui oleh bagian admin. Dan ini bentuk use case diagramnya. Yang kedua ada use case diagram penerimaan, pengeluaran, dan penyerahan dana keluar. Bagian admin membuat tanda terima 2 rangkap. Setelah itu bagian admin menyerahkan uang dan rangkap 1 ke bagian finance. Setelah itu bagian finance menandatangani dan memberi bukti kepada bagian admin. Dan ini bentuk use case diagramnya. Yang ketiga ada use case diagram laporan pengeluaran kas kecil. Bagian admin membuat laporan pengeluaran kas kecil. Setelah itu diserahkan ke Presiden Direktur.
dan presiden direktur mengecek laporan tersebut, setelah itu menandatanganinya. Selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama ada activity diagram login, yaitu admin membuka aplikasi, setelah itu sistem menampilkan from login, dan admin memasukkan username dan password, setelah itu klik login. Kalau username atau password ada yang salah, admin akan mengisi kembali username dan password. Setelah password itu benar atau username itu benar, bagian sistem akan menampilkan halaman utama. 2. Activity diagram kelola data barang. Admin memilih menu data barang, kemudian sistem menampilkannya, dan admin bisa menambah data barang tersebut dan bisa mengeditnya, dan sistem menyimpan data barang tersebut. Setelah itu, admin bisa menghapus data barang tersebut pada tampilan data barang di sistem. Dan ini gambar activity diagramnya. Yang ketiga, activity diagram kelola data akun. Admin memilih menu data akun, kemudian sistem menampilkan data akun tersebut, dan admin bisa menambah data akun dan bisa mengeditnya. Setelah itu, sistem menyimpan data akun tersebut, dan admin bisa menghapus data akun tersebut pada tampilan data akun di sistem. Dan ini activity diagram kelola data akun. Keempat, activity diagram kelola data kas kecil. Admin memilih menu data kas kecil, kemudian sistem menampilkan data kas kecil, dan admin bisa menambah data kas kecil dan bisa mengeditnya, dan sistem menyimpan data kas kecil tersebut, dan admin bisa menghapus data kas kecil pada tampilan data kas kecil di sistem. Dan ini gambar activity diagram kelola data kas kecil. Yang kelima, activity diagram kelola transaksi pembelian barang. Admin memilih menu transaksi, kemudian sistem menampilkan menu transaksi tersebut, dan admin bisa menambah data transaksi pada sistem dan bisa mengeditnya. Setelah itu, sistem menyimpan data transaksi tersebut, dan admin bisa menghapus data transaksi pada tampilan data transaksi di sistem. Ini diagram kelola laporan pembelian barang. Di sini ada dua, di sini admin dan sistem. Di sini memilih menu laporan pembelian barang, memasukkan tanggal dan cetak. Lalu dari memilih laporan pembelian barang menuju menampilkan menu laporan barang dan langsung ke cetak laporan. Di sini ada activity diagram kelola data jurnal. Di sini ada memilih menu, selanjutnya menampilkan jurnal dan pilih dan tambah sampai simpan jurnal dan tampil jurnal. Di sini ada activity diagram kelola laporan jurnal. Nah, di sini memilih menu laporan jurnal, menampilkan menu laporan jurnal, memasukkan tanggal, cetak dan cetak laporan, dan activity diagram logout. Nah, ya. Di activity diagram logout ini memilih menu logout dan keluar dari sistem dan kembali ke halaman utama. Di sini ada entity relation diagram. Di sini ada beberapa KD barang, nama barang, satuan harga, KD barang, pembelian barang, mengelola KD barang, KD pembelian, tanggal, total pembelian, detail pembelian, KD barang, subtotal, KD barang, jumlah. Di sini akun ada KD akun, nama akun. Nah, selanjutnya itu mengelola KD akun, jurnal, dan mengelolanya itu ada KD jurnal, ada non jurnal. Nah, di sini detail jurnal itu non jurnal, KD jurnal, KD akun, dan debit dan kredit. Di sini ada logical, record, texture, LIRS. Di sini ada barang, PK, kodenya itu KD barang, nama barang, satuan harga, selanjutnya itu detail pembelian, FK1 KD pembelian, FK2 KD barang, jumlah, dan subtotal. Di sini selanjutnya itu ada pembelian, PK KD pembelian, tanggal, dan total. Detail jurnal itu PK 0 jurnal, PK FK2 KD jurnal, FK1 KD akun, dan DB dan kredit. Dan selanjutnya di akun itu ada PK KD akun dan nama akun.
Dan selanjutnya itu terakhir jurnal, PK, KD jurnal, PK, KD pemilihan dan tanggal. Satu, di sini ada spesifikasi file tabel barang. Nama database DB PTM Medina, nama file barang, akronimnya itu barang, tipe file master, organisasi file indeks sekuensial, akses random, panjang karakternya itu 40 karakter, kunci filenya itu ID barang. Software-nya MySQL. Nah, selanjutnya di sini ada spesifikasi file table akun. Nama database DB PT Medina, nama file akun, akronimnya akun, tipe file master, organisasinya indeks sekuensial, akses filenya random, panjang recordnya itu 25 karakter, kunci filenya itu KD akun, software MySQL. Di sini ada contohnya elemen data, akronim, tipe panjang dan keterangan. Di sini ada satu kode barang KD barang char, panjangnya 5, keterangannya primer key, nama barang, tipenya itu vachar, panjangnya 25, 3 satuan, vachar, panjangnya itu 10, harganya itu elemen data, akronim, harga, tipe, double. Nah, selanjutnya di sini sebelah kanan ada elemen data, akronim, tipe panjang sama kode akunnya itu KD akun, char, panjangnya 5, keterangannya primer key, 2, nama akun, voucher, panjangnya 20. Selanjutnya, spesifikasi file table pembelian. Nama database DB PT Medina, nama file pembelian, akronim pembelian, tipe file transaksi, organisasi file indeks sekuensial, akses random, panjang record 5 karakter, kunci file KD pembelian, software MySQL. Nah, di bawahnya ini ada elemen data, akronim, tipe panjang sama kayak sebelumnya ya. Di sini ada kode pembelian, KD pembelian, char, panjang 5, primer key, tanggalnya, elemen data tanggal, akronim tanggal, tipenya itu date, elemen datanya nomor 3 itu total, akronimnya total, tipenya double. Sebelah kanan ada spesifikasi file table jurnal. Nama database DB PT Medina, nama file jurnal, akronim jurnal, tipe file transaksi, organisasi file indeks sekuensial, Excel file random, panjang recordnya itu 10 karakter, kunci filenya KD jurnal, software MySQL sama ya. Di sini ada elemen datanya kode jurnal, akronim KD jurnal, tipenya char, panjang 5, keterangan primer key. Elemen data kode pembelian, akronim KD pembelian, tipe char, panjang 5, keterangannya foreign key. 3 ada tanggal, akronimnya tanggal, dan tipenya date. Di sini 5 ada spesifikasi file table kas kecil. Nama database DB PTM Medina, nama file kas kecil, akronim kas kecil, tipe filenya file transaksi, organisasi file sama kayak sebelumnya, indeks sekuensial, akses filenya random, panjang recordnya 5 karakter, kunci filenya KD kas. Software-nya MySQL sama ya. Di sini contohnya elemen data, kode kas, akronimnya KD kas, tipenya char, panjangnya 5, keterangan primer key. Sini ada elemen data tanggal, akronimnya tanggal, tipenya date. Elemen data terima dana, akronimnya terima dana, dan tipenya double. Sini ada elemen dana saldo, akronimnya saldo, dan double, tipenya double. Sini ada sebelah kanan ada spesifikasi file table detail pembelian. Nama database PT Medina, nama file data pembelian, akronim detail pembelian, tipe file transaksi, organisasi file indeks sekuensial, akses file random, panjang record 25 karakter, kunci filenya nggak ada ya. Software MySQL. Sini ada elemen data, kode akronim pembelian, tipe cara, panjang 5, keterangan foreign key. Kedua, kode barang, akronimnya kode barang, tipenya itu char, panjangnya 5. Ketiga, jumlah, akronimnya juga jumlah, tipenya itu inti, panjangnya 15. Keempat, subtotal, akronimnya subtotal, tipenya double. Sekian. Yang selanjutnya ada spesifikasi file table detail jurnal. Nama databasenya DB_PT Medina, nama filenya detail jurnal, akronimnya detail_jurnal, tipe filenya file transaksi, organisasi filenya indeks sekuensial,
Akses filenya random, panjang recordnya 15 karakter, kunci fieldnya nomor underscore jurnal dengan menggunakan software MySQL. Di sini ada elemen datanya. Yang pertama ada nomor jurnal dengan akronimnya nomor underscore jurnal, tipenya integer, panjangnya 5 dengan keterangan primary key. Yang kedua ada kode jurnal dengan akronimnya KD underscore jurnal, tipenya char, panjangnya 5, keterangannya sebagai foreign key. Yang ketiga ada kode akun, akronimnya KD underscore akun, tipenya char, panjangnya 5, keterangannya sebagai foreign key. Elemen data yang keempat yaitu debit dengan akronim debit dan tipenya double. Yang kelima ada elemen data kredit dengan akronimnya kredit juga, tipenya itu double. Selanjutnya ada class diagram. Class diagram di sini terdiri dari pembelian dan juga jurnal. Pembelian ini dibagi lagi menjadi detail pembelian dan juga barang. Kemudian jurnal juga sama, dibagi lagi menjadi detail jurnal dan juga akun. Selanjutnya ada sequence diagram. Bentuk dari sequence diagram rancangan sistem pengeluaran kas kecil pada PT Medina Engineering digambarkan dengan dua contoh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sequence diagram login, di mana admin memasukkan username dan password untuk login ke sistem. Yang kedua ada sequence diagram kelola barang, di mana admin mengelola data barang yang keluar dan juga yang masuk, yang disimpan dan juga yang dikeluarkan. Selanjutnya ada user interface. Setiap rancangan menu program yang diilustrasikan dari tahapan analisis dan desain akan dijadikan sebagai tampilan program atau user interface. Berikut tampilannya. Yang pertama ada tampilan halaman login administrator. Yang kedua ada tampilan dari halaman data barang. Yang ketiga ada tampilan dari halaman data akun. Yang keempat ada tampilan dari halaman data kas kecil. Selanjutnya ada deployment diagram, yaitu topologi hardware yang ada pada sistem PT Medina Engineering, yaitu seperti gambar di bawah ini. Yang selanjutnya ada implementasi. Implementasi adalah tahapan perealisasian rancangan sistem pengeluaran kas kecil pada PT Medina Engineering. Tahapan implementasi ini terbagi menjadi 3, yaitu code generation, testing, dan spesifikasi hardware dan software. Yang pertama ada code generation. Di sini ada tampilan dari kode halaman login. Yang selanjutnya ada tampilan dari kode halaman data barang. Saya akan melanjutkan penjelasan dari penelitian webinar, yaitu bagian C, kode halaman data akun. Di sini di dalam slide tersebut kita bisa lihat data table-nya, ada kode akun, nama akun, dan juga aksi. Yang bagian D, kode halaman data kas kecil. Bisa dilihat di dalam kodenya tersebut, data table-nya itu ada kode kas, tanggal, terima dana, saldo, aksi. Kodenya bisa dilihat seperti di dalam slide. Yang kedua, testing. Testing merupakan tahapan pengujian fungsional untuk program yang telah dibuat agar diketahui titik kesalahan program dari segi fungsional dan dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem. Berikut ini adalah hasil pengujian testing untuk sistem informasi pengeluaran kas kecil
pengujian terhadap kolom tambah barang. Yang pertama, nama barang, harga, dan tidak diisi. XS-nya nama barang kosong, harganya kosong, hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menunjukkan kolom harus diisi. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, mengisi nama barang dan harga. XS-nya nama barang, isu, harga 45.000. Hasil yang diharapkan, sistem menyimpan data barang. Hasil pengujiannya sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Yang ketiga, pengujian terhadap kolom akun. Yang pertama, ID akun dan nama akun tidak diisi. XS-nya ID akun kosong, nama akun kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan kolom harus diisi. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, mengisi ID akun dan nama akun. XS-nya ID akun 1111, nama akunnya kas. Hasil yang diharapkan, sistem menyimpan data akun. Hasil pengujiannya sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Yang keempat, pengujian terhadap form kas kecil. Yang pertama, tanggal dan terima dana tidak diisi. XS-nya tanggalnya kosong, terima dananya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan kolom harus diisi. Hasil pengujian sesuai dengan yang diharapkan, kesimpulannya valid. Yang kedua, mengisi tanggal dan terima dana. Tanggalnya 2000, tanggalnya tahun 2021 Januari 2023. Terima dana sebesar 10 juta rupiah. Hasil yang diharapkan, sistem menyimpan data kas kecil. Hasil pengujiannya sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Yang kelima, pengujian terhadap form pembelian keperluan. Yang pertama, tanggal dan terima dana tidak diisi. XS-nya tanggalnya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan kolom harus diisi. Hasil pengujiannya sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, mengisi tanggal. XS-nya tanggalnya 2021 Januari 2023. Hasil yang diharapkan, sistem menyimpan data pembelian. Hasil pengujiannya sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Keenam, pengujian terhadap kolom detail pembelian keperluan. Yang pertama, barang, jumlah, dan periodikas tidak diisi. XS-nya barangnya kosong, jumlahnya kosong, periodikasnya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan kolom harus diisi. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, mengisi barang, jumlah, dan periodikas tidak diisi. Barang isi kotak kecil jumlah 5, periodikas tanggal 23 bulan 1 2021. Hasil yang diharapkan, sistem menyimpan data detail pembelian. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Yang ketujuh, pengujian terhadap form tambah jurnal. Yang pertama, ID transaksi, tanggal, akun, debit, dan kredit tidak diisi. XS-nya ID transaksi kosong, tanggal kosong, akun kosong, debit kosong, kredit kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menunjukkan kolom harus diisi. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, mengisi ID transaksi, tanggal, akun, debit, kredit. ID transaksi 1, tanggal 27 Januari 2021, akunnya kas, debitnya 45.000, kreditnya 45.000. Hasil yang diharapkan, sistem menyimpan data jurnal. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Kedua, spesifikasi hardware dan software. Kebutuhan sistem operasi Windows XP, prosesor Intel AMD A8 A610 APU, RAM-nya 2GB, hard disk-nya 120GB, monitor resolusi layar minimum 1024x768, keyboardnya USB QWERTY, mouse-nya optical mouse atau touchpad, software-nya kebutuhan menjalankan aplikasi secara lokal, bahasa script programming-nya HTML dan PHP, web server-nya XAMPP, DBMS-nya MySQL. Kesimpulan, melalui penelitian yang telah dilakukan di PT Medina Engineering mengenai data pelaporan pengeluaran kas kecil yang dikelola oleh bagian pembukuan dan keuangan di PT Medina Engineering, dapat disimpulkan yang pertama, pengeluaran kas kecil untuk pembayaran operasional ataupun biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan produksi yang relatif kecil dilakukan
dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.